أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama-tama tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan rahmat, curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita semua dari seluruh kejahatan-kejahatan makhluknya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mencintai beliau. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas surat Al-Alaq atau segumpal darah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, sebelum kita membahas secara terperinci daripada surat Al-Alaq ini, maka saya ingin terlebih dahulu menjelaskan kepada Bapak Ibu semua makna secara keseluruhan atau makna secara umum daripada surat Al-Alaq ini. Perhadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Alaq ini yang artinya segumpal darah paling tidak memiliki 5 kandungan. Ya, paling tidak memiliki 5 kandungan secara global ataupun secara umum. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keagungan Allah, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui penciptaan manusia. Nah, jadi dalam surat Al-Alaq ini pertama berisi bukti kekuasaan Allah, bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia, sebagaimana yang terdapat dalam surat ini Al-Alaq ini pada ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah, sesuai dengan nama surat ini. Jadi
Kalau kita orang yang beriman, kita meyakini bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya pencipta, yaitu Dia Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan proses penciptaan manusia disebutkan secara terperinci di dalam Al-Qur'an, dan kitab suci yang paling lengkap, ya, kitab suci yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di dalam Al-Qur'an, kitab suci yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia itu hanya ada dalam Al-Qur'an. Ya. Ini apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik, seorang kristolog. Beliau mempelajari banyak agama, ajaran-ajaran, kitab-kitab suci agama yang lain. Kata beliau, tidak ada kitab suci manapun di dunia ini yang menjelaskan proses tentang kejadian atau penciptaan manusia itu yang lengkap sedetail Al-Quran. Ya. Tidak ada kitab suci manapun yang menjelaskan proses penciptaan manusia itu selengkap dan sesempurna apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya. Artinya Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW 4 abad yang silam. Ya, sekarang kita sudah 1446. Zaman itu belum disebut sebagai zaman yang maju, belum disebut sebagai zaman yang modern, teknologi yang canggih, belum. Tetapi bagaimana Al-Quran menggambarkan secara detail tentang proses penciptaan manusia tahapan demi tahapan itu dengan sempurna. Seakan-akan pada waktu itu sudah ada alat yang canggih yang bisa menemukan, melihat, menganalisa bagaimana tahapan-tahapan proses penciptaan manusia. Ya, padahal ketika itu tidak ada alat-alat yang canggih. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Sang Maha Pencipta, yang Maha mengetahui bagaimana proses penciptaan manusia itu. Al-Quran menyebutkan kepada kita, menjelaskan tentang proses penciptaan manusia ini paling tidak di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia min sulalatin min tin. Manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Jadi manusia itu diciptakan dari apa Bapak Ibu? Tanah atau diciptakan dari uang? Money? Mana yang benar? Mana yang benar? Kita diciptakan oleh Allah itu dari tanah atau dari money? Ya, tanah atau money? Ya, atau dua-duanya benar? Dari money, dari uang berarti. Ya. Kata Allah, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Nah, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin." Kemudian dari saripati tanah itu kami jadikan setetes air mani. Air mani itu kemudian kami tempatkan fi qararim makin, di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ya. Jadi kita manusia itu kata Allah diciptakan dari saripati tanah. Ya. Untuk keturunan Adam alaihissalam, ya, kalau berkaitan dengan Adam itu diciptakan min turab. Adam itu diciptakan dari tanah. Ya, diciptakan dari tanah. Tapi kita bukan tanah, kita saripati tanah. Ya, saripati tanah itu apa? Nanti dari saripati tanah itu menjadi air mani. Air mani itu dari mana? Dari makanan-makanan yang kita konsumsi, makanan yang kita makan.
itu semua berasal dari tanah. Ya kan? Bapak Ibu makan apa yang tidak berasal dari tanah? Ada tumbuhan yang ngawang gitu. Jadi kita manusia ini makan sayur dari tanah. Saripati tanah itu maksud dengan saripati tanah. Kemudian saripati tanah itu maksudnya adalah apa yang kita makan. Yang kita makan ini kemudian berproses menjadi setetes air mani, menjadi air mani lah. Kemudian air mani itu, dari air mani itu setetes nanti yang akan masuk ke dalam rahim, akan masuk ke tempat yang kokoh, yang dimaksud adalah rahim seorang perempuan. Ya. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian dari setetes air mani yang sudah masuk ke dalam tempat yang kokoh yaitu rahim itu, kami jadikan 'alaqah, segumpal darah. Ya. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fakhalaqnal mudghata idhaman. Kemudian dari segumpal darah itu kami jadikan dia daging, kemudian dari daging itu tulang, kemudian fakasawnal idhama fakhalaqnal 'alaqata mudghah. Mudghah itu apa diartikan mudghah itu? Sebelum manusia dibungkus dengan tulang, bukan dibungkus dengan tulang, bentar tak lihat artinya dulu. Nah, daging, dari daging itu kemudian jadi, sebentar tak buka artinya dulu. Ayat 12-13. Nah, kemudian kami menjadikan air mani itu segumpal darah, ya. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Jadikan suatu yang, lalu kami jadikan dia segumpal daging, ya, segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Ya. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Ya. Kemudian kami jadikan ia atau ciptakan ia dalam bentuk yang lain. Maksudnya dalam bentuk yang lain itu dari yang, kalau kita lihat proses penciptaan manusia itu gambarnya itu kecil gitu ya, kecil. Kemudian di dalam hadis Nabi itu nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah gitu ya, kemudian idham. Itu prosesnya dari kecil seperti lintah gitu. Ya. Kemudian berkembang, kemudian kami jadikan dia ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain itu kata para ulama mulai berbentuk wajah, ada mata, ada telinga, ada tangan dan seterusnya. Intinya fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ya. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, intinya ini adalah proses tentang penciptaan manusia. Nah, jadi surat Al-Alaq ini kandungan yang pertama adalah tentang proses penciptaan manusia. Ya, intinya tentang bagaimana kita diciptakan oleh Allah secara mendetail, ya. Itu nanti di dalam pembahasan ya tentang dalam ilmu kedokteran lah ya, bagaimana proses penciptaan manusia. Tetapi kita perlu mengetahui tahapan-tahapan itu. Manusia itu perlu mengetahui dari mana dia berasal. Berasal dari mimma immahin yang disebutkan dalam Al-Quran, setetes air yang hina. Jadi kita manusia diciptakan oleh Allah ini Bapak Ibu ya, dari setetes air yang hina. Air yang hina itu apa maksudnya? Air mani itu. Ya. Perlu kita mengetahui tentang bagaimana Allah menciptakan kita, dari mana asal usul kita, agar kita tidak sombong. Ya. Agar kita tidak menyombongkan diri kita bahwa kita ini berasal dari air yang hina. Ya. Air yang menjijikkan, coba Bapak Ibu ketika lagi makan gitu ya. Kemudian ada orang bawa gelas isinya air mani begitu, dilihatkan nih gitu. Kira-kira gimana perasaan Bapak Ibu? Kamu ini jorok gitu ya. Melihatnya mungkin gimana gitu.
Artinya apa? Manusia itu ya harus tahu bahwa kita ini diciptakan dari air yang hina itu agar kita tidak sombong. Ya. Agar kita ya tidak menyombongkan diri. Maka Hasan Al-Basri itu beliau mengatakan tidak ada yang pantas atau yang layak disombongkan dari manusia, karena manusia itu dikeluarkan dari dua tempat yang kotor. Ya, dua tempat yang kita ini dikeluarkan dari dua tempat yang kotor. Maksudnya apa tempat yang kotor? Pertama adalah keluar dari bapak, dari air mani yang dikeluarkan oleh bapak. Tempat yang kotor yang pertama. Tempat yang kedua, dikeluarkan dari tempat kotornya ibu. Nah, jadi tidak ada yang pantas disombongkan dari manusia, karena manusia dua kali dikeluarkan dari dua tempat yang kotor. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi tentang proses penciptaan manusia. Jadi ayat surat Al-Alaq ini kandungan yang pertama adalah berisi tentang penciptaan manusia. Kita perlu penting mengetahui tentang asal usul manusia agar kita tidak menyombongkan diri kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersedia menyampaikan mengajarkan ilmu kepada manusia. Di dalam ayat keempat dan kelima, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan membekali sebuah ilmu, sehingga itulah kemudian manusia yang menguasai menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, ya. Qalu, kemudian para malaikat itu mengatakan, apakah engkau wahai Rabbi akan menciptakan makhluk yang hanya akan menumpahkan, saling merusak, membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah di antara mereka. Ini kekhawatiran para malaikat. Jadi kekhawatiran para malaikat bahwa manusia, makhluk yang akan diciptakan oleh Allah ini hanya akan berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Kekhawatiran para malaikat ini jadi kenyataan atau tidak? Jadi betul atau tidak? Manusia suka berbuat rusak, suka berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Nah, itu yang terjadi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami ya Allah senantiasa bertasbih dan mensucikan Engkau dan bertahmid, memujimu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala, Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian kami mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang ada di langit dan yang ada di bumi, kullaha, seluruhnya. Jadi Adam itu diberikan bekal oleh Allah berupa akal untuk mengingat nama-nama benda langit dan apa-apa yang ada di bumi. Yang kita ketahui ini Bapak Ibu ya paling seberapa saja. Tidak semua yang benda-benda di langit itu kita ketahui. Mungkin yang terlihat itu hanya sebatas apa yang bisa dilihat oleh manusia pakai teropong atau melalui
apa yang kita lihat sekarang ini tentang planet-planet apa itu namanya itu ya. Tetapi saya yakin masih banyak benda-benda yang lain itu yang belum manusia ketahui. Ya. Yang terlihat itu hanya yang mampu dilihat sekarang. Tetapi sesungguhnya masih banyak benda-benda langit yang belum kita ketahui. Termasuk yang ada di bumi ini, bahkan di dasar bumi ini mungkin banyak benda-benda yang belum kita ketahui. Tapi Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan seluruh nama benda. Nama-nama benda seluruhnya. Kata para ulama berarti tidak ada sesuatu apapun benda-benda yang ada di langit dan di bumi ini yang tidak diketahui oleh Adam. Ya. Itulah bekal manusia berikutnya sehingga kemudian kita yang menjadi khalifah yang menguasai di muka bumi ini. Padahal kalau kita bandingkan dengan gajah, Bapak Ibu, gajah itu lebih besar daripada kita. Ya. Jerapah lebih tinggi daripada kita. Harimau lebih kuat daripada kita. Macan lebih kuat daripada kita. Tapi siapa yang kemudian menguasai bumi, yang mengelola bumi, dan bahkan membangun peradaban? Kita manusia. Itu manusia. Kenapa? Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan ilmu, membekali sebuah ilmu kepada manusia sehingga kita bisa menjadi begini. Ya, manusia itu walaupun kecil, ya hebat dibandingkan dengan macan yang kuat. Ya, macan tidak punya ilmu. Bukan macan yang menguasai muka bumi ini, kita manusia. Kenapa? Allah memberikan ilmu. Jadi yang kedua, ya, kandungan secara umum daripada ayat ini bahwa Allah mengajarkan kepada manusia. Kemudian kandungan yang ketiga, bahwa manusia itu suka, ya, di antara karakter manusia itu suka melampaui batas, suka berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam surat ini ayat ke-6, innal insana layatgha. Sungguh manusia itu layatgha artinya sungguh manusia itu suka berbuat berlebih-lebihan atau manusia itu suka melampaui batas. Ya. Ini terkait dengan bagaimana sikap orang-orang kafir, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Bagaimana perbuatan mereka, bagaimana perilaku mereka terhadap Nabi dan para sahabat. Ya. Sekalian yang keempat manusia itu ini karakter ataupun sifat orang-orang kafir baik zaman dulu ataupun sampai zaman sekarang, menghalang-halangi orang yang beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kandungan yang ketiga dan yang keempat ini sejalan. Maksud manusia yang melampaui batas adalah mereka orang-orang kafir. Di antara perbuatan mereka yang melampaui batas adalah mencegah, menghalangi orang yang beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari dulu sampai sekarang. Kalau terkait dalam konteks ayat ini adalah Abu Jahal dan abu-abu yang lain itu. Bagaimana mereka menghalangi para sahabat Nabi, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicegah, dilarang untuk sholat di dekat Ka'bah di situ. Ya, tidak boleh sholat. Kalau Muhammad maksa sholat, maka saya akan tarik, saya akan seret, kata dia. Nanti di penjelasan ayat secara mendetail. Menghalang-halangi orang yang beriman. Dan sampai sekarang upaya-upaya orang-orang kafir, upaya orang-orang yang benci dan musuh Islam, mereka akan menghalang-halangi orang yang beriman untuk beribadah. Ya, Bapak Ibu jangan perhatikan di Indonesia, jangan lihat di Indonesia. Indonesia kita mayoritas. Kalau kita nggak ada yang berani menghalang-halangi. Ya, kalau kita diganggu menjadi keripik mereka. Lihatlah di negara-negara di mana umat Islam minoritas. Lihat bagaimana ada tidak
Di negara ini Muslim yang mayoritas, kemudian yang non-Muslim kita tindas. Ada tidak berita sebagaimana yang disampaikan oleh berita yang beredar dari India? Umat Islam kita di sana, saudara-saudara kita di sana, mereka ketika sholat diusir, dibubarkan. Mereka ketika para perempuan-perempuannya yang menggunakan hijabnya yang menutup kepalanya ditarik harus dibuka. Kemudian mereka disiksa, dibantai. Pernahkah ada negara Islam yang kita di situ mayoritas ada berita sebaliknya non-Muslim di sana tidak boleh beribadah misalnya? Ya, ada tidak? Tidak ada. Ya. Indonesia kita mayoritas, Mesir mayoritas, Saudi. Ya Allah alam, saya belum pernah melihat yang saya tahu Mesir lagi. Kalau Saudi saya belum tahu apakah di sana ada. Yang jelas pasti ada ya, setiap negara itu non-Muslimnya itu pasti ada ya. Entah itu Nasrani ataupun yang lainnya pasti ada. Di Malaysia mayoritas apa kita mendengar di sana non Muslim entah apapun itu Kristen kah, Konghucu kah, Buddha kah, Hindu kah, ada mereka dibantai sama umat Islam. Adakah mereka kemudian ketika ibadah diganggu, ditembaki dan seterusnya? Tidak pernah ada. Ya. Tetapi ketika minoritas di situ adalah Muslim, ya luar biasa. Di Eropa, di Amerika. Ya, dan bahkan kita sekarang ini kalau kita mengikuti perkembangan di Amerika, di Eropa ya khususnya di Eropa lah ya. Kalau benua Amerika ini masih belum terlalu berkembang Islam di sana. Di Eropa itu luar biasa perkembangan Islam. Jerman, yang kita lihat Jerman seperti itu, Rusia, Inggris itu sekarang Islam luar biasa Bapak Ibu. Ya. Islam di sana luar biasa mulai berkembang. Mulai semakin banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dan kita terus mendoakan mudah-mudahan Islam berkembang di sana. Semakin besar di sana. Dulu tidak terlalu berani, tidak terlalu tampak orang beribadah, orang sholat. Di Inggris orang sholat tarawih ketika Ramadan biasa mereka sudah di jalan. Kalimat-kalimat takbir di dalam adzan sudah biasa dilantunkan. Bahkan banyak gereja-gereja yang sudah menjadi masjid. Ya. Jadi kita sangat yakin bahwa satu saat yang mungkin ya Eropa itu ya perlahan tapi pasti akan banyak orang-orang yang akan pindah agama. Karena apa? Di dalam Islam itu banyak pengakuan-pengakuan dari mu'allaf orang ya entah itu di Eropa, Amerika lah ya. Mereka mengakui Islam adalah agama yang rasional, yang masuk akal dibandingkan dengan agama mereka sebelumnya. Ya, dan bahkan ada beberapa video yang saya lihat sekarang ini kan dunia ini kan sudah canggih, ya dunia sudah canggih. Saat ini kita bikin video apa tidak perlu waktu lama bisa viral, ya bisa ke seluruh penjuru dunia. Apa yang terjadi di Indonesia bisa dilihat di pojok Amerika di sana. Ya, di bagian barat Amerika sana, kemudian bagian timur di New Zealand sana, bisa kelihatan. Orang bisa tahu. Nah, maka kita bisa melihat bagaimana orang ketika masuk Islam muncul di YouTube, disebarkan sama orang-orang kita, diterjemahkan ke bahasa kita, kita jadi paham. Oh itu artinya. Ya. Ada seorang perempuan di Amerika itu, perempuan berkulit hitam di Amerika. Saya lihat di situ dia awalnya itu hanya baca-baca jadi di awalnya itu banyak hal-hal yang tidak ditemukan dalam kitab mereka, kemudian mereka menemukan jawaban itu. Seperti tentang proses penciptaan manusia di dalam surat Al-Anbiya, dulunya bumi dan langit ini satu, kemudian kami pisahkan. Kalau dengan teori sains modern itu kan ada istilahnya Big Bang, ledakan dahsyat, ledakan besar. Itu dulunya kata Allah bumi dan langit itu satu. Kemudian terjadi ledakan besar. Ya. Fafatakna, kami pisahkan. Ada ledakan besar yang kemudian terpisahlah. Nah, itu menurut pengetahuan modern sesuai dengan teori yang ada sekarang. Nah,
Dia semakin tertarik, kemudian lebih tertarik lagi ya ketika baca tentang proses penciptaan manusia itu. Dan tidak lama lagi kemudian saya lihat videonya, dia bersyahadat dan sudah mulai pakai hijab, pakai jilbab. Ya. Jadi banyak sekarang orang-orang Eropa yang sudah mulai sadar, mulai tertarik dengan Islam, ya, dan bahkan di negara kita di Indonesia ini juga mulai banyak orang yang pindah agama. Ya, kita tidak menyebut murtad. Murtad itu bahasa Islam, orang yang keluar dari Islam. Kalau di luar non Islam masuk ke Islam itu namanya orang yang mendapatkan hidayah. Nah, kemudian mereka kita sebut mu'allaf. Ya, jadi kita sebut mu'allaf bukan murtad. Murtad itu yang keluar dari Islam. Itu istilah kita. Mereka pakai murtad, salah. Mereka pakai murtad. Itu bahasa dalam Al-Quran itu. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah. Jadi memang perlu ada orang-orang yang berdakwah di bidang seperti itu. Jadi kita ini umat Islam jangan merasa kita ini sudah 90%, enggak tahunya kita sudah 80%. Jadi kalau kita biarkan ya tambah habis. Jangan kita merasa sudah aman. Ya, tidak mau kemudian kita mengajak umat, menyadarkan kepada memberikan ilmu kepada umat, mudah goyah umat itu. Bahkan saya pernah mendengar salah satu dai yang ada di Lumajang itu. Jadi di Lumajang itu ada satu kampung ya. Itu satu kampung itu semuanya yang sebelumnya mereka Islam pindah agama semua. Jadi mereka itu karena mereka berada di dataran agak tinggi, mereka susah air. Ya, pokoknya susah lah untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Sehingga suatu saat datanglah misionaris, datang orang non-muslim, menawarkan bagaimana kalau saya bantu begini. Pokoknya tiap bulan dikasih bantuan, kasih makanan, minuman, uang gitu. Tapi kalian pindah agama. Mau enggak? Ya mereka mikir daripada enggak makan, ya enggak apa-apa lah makan gitu. Yang penting makan gitu, enggak apa-apa lah pindah agama. Teman-teman dai yang mendengar itu dari daerah sana, kemudian datangi mereka, kenapa Pak Ibu pindah agama? Ya Pak Ustadz, kami di sini susah air, susah begini, mau makan susah. Gimana kalau kebutuhan kalian saya penuhi, kalian mau masuk Islam lagi enggak? Mau, kami ini masih nyaman, senang dengan Islam, kami ini masih Muslim katanya. Cuma enggak ada yang bantu kami, gimana? Yang bantu mereka. Akhirnya diberilah bantuan, dibuatkan pipa supaya air itu sampai ke atas. Ya mereka juga diberikan pembinaan, diberikan bantuan. Alhamdulillah mereka masuk lagi ke Islam. Banyak daerah-daerah miskin, daerah-daerah terpencil itu yang gampang sekali dimurtadkan. Ya. Kenapa? Ya tadi maka mau kebutuhan sehari-hari susah. Kemudian ada orang menawarkan bantuan. Sehingga ada cerita entah itu benar atau anekdot gitu ya di daerah Jawa Tengah gitu. Itu ada juga orang yang satu masyarakat itu yang kurang lebih sekampung juga itu murtad. Ya, terus ditanya katanya harapan kalian apa? Jadi ketika lagi dikumpulkan nih orang-orang yang murtad, harapan kalian apa? Ini jadi satu kampung itu entah satu kampung atau berapa ini ceritanya gitu ya. Dan sekali lagi ini anekdot atau benar itu ya, bisa jadi juga benar kan. Jadi ketika mereka sudah murtad, sudah pindah agama, sudah jadi non muslim lagi, ketika dikumpulkan sama pendeta-pendetanya, harapan kalian apa? Karena mau naik haji gitu. Harapannya tetap mau naik haji walaupun sudah murtad. Jadi kita ini banyak orang muslim kita ini pindah agama itu ya karena kebutuhan hidup. Nah, maka kalau ada saudara kita non muslim pindah agama karena mereka tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, yang salah itu kita, Pak. Ngapain kita? Kenapa kita tidak bantu mereka? Nah, yang salah itu kita yang terdekat. Jadi kalau ada saudara-saudara kita di pedalaman Kalimantan Timur ini yang murtad karena tidak akses untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mereka tidak terpenuhi, kita yang salah ini. Ya.
Makanya berusaha membantu, dan memang jarang sekali ada yayasan, organisasi yang serius. Kalau yang memang punya program ke sana untuk pedalaman banyak. Di punya pemerintah pun ada, di bawah Kemenag itu ada dai untuk ke dalam, cuma enggak terlalu serius. Dan memang orang siapa sih Bapak Ibu, misalkan ustadz kita dari ustadz kita yang memang sudah mumpuni, sudah bagus, kita kirim ke pedalaman gitu, digaji 2 juta. 2 juta ya, apalagi gaji-gaji mereka enggak sampai 2 juta, suruh ngajar ngaji di sana, ngurus umat di sana. Di pedalaman lagi digaji 2 juta, 5 juta aja belum tentu mau. Ya, meninggalkan anak istrinya mungkin ya. Maka memang berat, tetapi ada beberapa yayasan, organisasi memang dia gencar sekali untuk dakwah di pedalaman. Kita bantu ya, yayasan-yayasan organisasi yang serius untuk berdakwah, mengajak umat, baik itu dalam rangka mengajak kepada Islam atau mengajarkan umat Islam ini supaya kokoh akidahnya, keyakinannya, kita bantu seperti itu. Ya. Dulu saya punya teman cerita gitu. Jadi dia ini dai dari Sulawesi dikirim ke Papua. Papua itu banyak dakwah-dakwah di sana juga Bapak Ibu. Jadi dai ini dikirim ke Papua. Sampai di Papua ya berdakwah biasa di sana. Kemudian satu saat dia berdakwah ke kepala suku itu. Kepala sukunya menawarkan, kalau kami akan masuk Islam, ya kalau di daerah-daerah begitu kan yang pakai suku-suku begitu, yang penting kepalanya masuk Islam, maka anggota-anggotanya akan masuk, akan ikut. Jadi kayak di Papua itu, kalau cerita Ustaz Fadlan, yang didatangi itu cukup kepala sukunya, pembesar-pembesar sukunya. Kalau sudah masuk Islam kepala sukunya, yang lain ikut. Nah, jadi ketika berdakwah menyampaikan kepada kepala suku itu, beliau menawarkan, kami ini akan masuk Islam tapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya kata beliau? Kami akan penuhi, kata Ustaz tadi itu, asalkan kamu mau menikahi anak saya. Ya. Jadi ustadznya itu dapat tantangan ini berdakwah di pedalaman. Ya, jadi kami satu kampung ini, satu suku ini bersedia masuk Islam, ya kata kepala sukunya, kalau kamu mau nikahi anak saya. Ya, tahu sendirilah Bapak Ibu ya, orang Papua gitu kan, ya, bukan dalam rangka menghina ataupun ya, bagi orang yang tidak satu suku yang mungkin berbeda kita melihatnya gitu ya. Orang berkulit putih, berkulit hitam kan tentu akan berbeda melihatnya. Kemudian wah berat ini Bapak Ibu. Satu sisi dia ingin mendapatkan pahala, di sisi yang lain memang dia belum menikah tapi beristri dengan penampilan yang good looking gitu ya kan begitu, yang glowing gitu ya. Tantangan banget ini. Akhirnya dinelpon ustadznya yang di Makassar, namanya Ustadz Abdullah Said itu. Ustadz, saya baru saja menghadap bertemu dengan kepala suku, mereka mau masuk Islam tapi ada syaratnya Ustadz. Wah bagus itu katanya. Sudah kamu apa syaratnya kamu kerjakan? Syaratnya berat Ustadz. Tidak ada yang berat selama manusia itu mendapatkan hidayah itu, nggak ada yang berat. Pasti pahalanya lebih besar. Apa syaratnya? Saya harus nikahi anaknya Ustaz. Wah itu gak apa, kamu nikah saja katanya. Kamu nikahi saja. Ya kan pahalanya kata Nabi itu orang yang karena apabila seorang masuk Islam karena disebabkan oleh engkau, artinya kita ini hanya penyebab perantara, tetap hidayah itu dari Allah. Maka kamu akan mendapatkan lebih baik dari unta merah. Unta merah ketika itu kendaraan yang paling mewah. Apalagi ini satu kampung. Ya. Sudah kamu nikahi saja kata dia. Yang penting orang mau masuk Islam. Tapi Ustadz ada tapinya. Sudah tidak ada tapi-tapinya katanya. Perempuan di mana aja, dari mana aja rasanya sama katanya. Kamu nikah saja katanya. Akhirnya ya beliau nikahi. Ya, beliau nikahi dan akhirnya satu kampung itu masuk Islam. Tapi kemudian saya juga, itu hanya cerita di awal, tapi selanjutnya saya sudah tidak pernah mendengar bagaimana beritanya. Tapi ini memang nyata. Karena dulu itu di AMCF itu ada dai untuk daerah timur. Ya, dulu saya sempat di AMCF itu Asian Muslim Charity Foundation. Ini yang dari Dubai, dia mendanai dai-dai sekolah tahfidz di Indonesia termasuk di Kalimantan Timur ini
termasuk di Sulawesi Selatan itu ada programnya dai-dai ke pedalaman itu. Ya, termasuk ada yang dikirim ke Papua. Jadi memang seperti ini nyata. Ya. Jadi kita umat Islam itu jangan merasa aman, tenang. Ya, kita harus berdakwah di masyarakat, mengajarkan kepada masyarakat. Walaupun kita tidak mengajak orang masuk Islam, tapi menjaga yang di dalam supaya tidak keluar dari Islam. Kemudian yang terakhir yaitu beristiqomah dalam kebaikan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Yang artinya kalla sekali-kali tidak, ya. Janganlah kamu patuh kepada mereka. Janganlah patuh kepada orang kafir, jangan mentaati orang kafir, jangan ikuti orang kafir. Wasjud waqtarib, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kandungan surat Al-Alaq secara global. Yang pertama tadi tentang proses kejadian penciptaan manusia, yang kedua Allah mengajarkan ilmu kepada manusia, yang ketiga manusia melampaui batas, yang keempat orang kafir suka menghalang-halangi orang yang beriman, ya, yang kelima istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, bagi kita semua, dan insyaallah tafsir makna secara mendetail kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Jadi masih surat Al-Alaq ya, insyaallah untuk pertemuan selanjutnya. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kira waktunya masih ada berapa menit? 2 menit. Ada yang mau sampaikan? Ada yang mau sampaikan Pak Ibu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan tentang surat Al-Alaq tadi yang dikaitkan dengan surah lain. Pada dasarnya penciptaan manusia itu sebelumnya sudah ada didialogkan antara Allah dan malaikat serta iblis. Bahwa dinyatakan di dalam pernyataan itu malaikat mengatakan untuk apa gitu menciptakan makhluk yang sukanya bercerai-berai kemudian bertumpahan darah. Nah tentunya ayat itu terkait dengan masa jahiliyah, yaitu tadi yang dikatakan dengan ya antara Abu Jahal dengan Rasulullah yang tidak menyukai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah akan sampai terbunuhnya. Itu salah satu dengan adanya pernyataan malaikat dengan Tuhannya tadi. Kemudian dengan relevansinya dengan sekarang, ternyata pernyataan malaikat itu benar gitu, meskipun hanya sebagian. Ya Allah sendiri mengatakan, aku lebih tahu daripada apa yang engkau ketahui. Nah di sini pernyataan saya, apakah sebelum penciptaan manusia ini sudah ada manusia sebelumnya? Lalu bagaimana dengan penciptaan Nabi Adam itu sendiri? Karena saat itu kan belum tercipta itu manusia, tetapi malaikat itu seakan-akan sudah mengetahui. Ya, itu Ustaz yang ingin saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah ada manusia yang lain sebelum Adam alaihissalam? Ya tentu ini informasi daripada Al-Quran bahwa Adam itu adalah manusia yang pertama. Di awal ciptaan kita berasal dari Adam, dalil dari Quran, dalil dari hadis Nabi,
menunjukkan bahwa Adam ini adalah asal muasal manusia. Kalau ada manusia sebelum Adam lagi, berarti dia bukan asal muasal manusia. Nah, jadi Adam ini adalah asal manusia dan tidak ada manusia sebelum Adam alaihissalam. Ya, terus bagaimana perkataan malaikat yang apakah engkau hanya akan menciptakan makhluk yang sudah yang biasanya berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Kata Ibnu Abbas, ya memang sebelum sebelum Allah menciptakan manusia, kemudian untuk ditempatkan di muka bumi ini, ada makhluk sebelum kita ini yang sudah menempatkan bumi. Siapa mereka? Mereka adalah bangsa jin. Ya, kata Ibnu Abbas bahwa mereka yang dimaksud oleh para malaikat ini makhluk yang saling menumpahkan darah itu jin. Jadi dulu jin itu adalah yang menempati bumi ini, kemudian mereka suka saling berperang di antara mereka. Jadi jin pun juga suka tawuran juga, suka ini. Suka berantem juga, berperang, sehingga kemudian Allah mengutus kepada para malaikat, diperangilah, dihancurkanlah, dimusnahkanlah jin ini. Kemudian ada yang lari ke laut, ada yang lari ke gunung, ada yang lari kemana. Akhirnya intinya memang jin tidak bisa kelihatan. Jadi intinya yang dimaksud oleh para malaikat ini, bangsa yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah ini, mereka adalah bangsa jin. Jadi bukan manusia sebelum Adam alaihissalam. Jadi yang dimaksud adalah jin, karena memang makhluk ini ya sampai sekarang ya ciptaan Allah ya, itu malaikat ya malaikat ya, kemudian jin ya, kemudian manusia. Itu tidak ada makhluk ya, kemudian hewan lah yang hewan kita sebutkan. Jin, manusia. Maka Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada lagi makhluk yang selain kita dan jin ini yang disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada makhluk selain kita dan jin, maka juga pasti Allah suruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud oleh perkataan malaikat tadi adalah, kata Ibnu Abbas, itu bangsa jin yang sebelumnya sudah pernah menempati bumi ini, kemudian saling menumpahkan darah di antara mereka, kemudian dibinasakan oleh malaikat. Ya, jadi itu Pak ya. Baik, terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita jumpa lagi bulan depan insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.